Memang ana sudah bisa berbahasa Arab, tetapi belum mendapatkan lahjah atau logatnya orang Arab. Dan alhamdulillah ketika pondok mengadakan daurah bahasa Arab, di sana kita diajarkan memakai uslub-uslub bahasa Arab. Dan kita didengarkan audio lahjahnya orang Arab. Bagaimana orang Arab berbicara, maka kita mengikuti bagaimana mereka berbicara. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وصبت بزكام شديد لما شعرت؟ شعرت بصداع شديد في الليل وارتفعت درجة الحرارة. لماذا الطبيب؟ نعم ذهبت إلى الأسباب بالإسعاف وقابلت طبيب. Dahulu kami mempelajari bahasa Arab dengan kitab Baina Yadaik dan kosakatanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Adapun pada saat daurah ini, para santri full 24 jam memakai bahasa Arab. Bahkan mereka di kelas memakai bahasa Arab. Namanya Ahmad Zaki, berasal dari Mentawai, Sumatera Barat. Ia adalah salah satu santri pondok pesantren Dar El Iman yang sedang mengikuti kegiatan daurah bahasa Arab. Salah satu tujuan utama pendidikan pondok pesantren Dar El Iman adalah meningkatkan kemampuan bahasa Arab para santri. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka oleh karena itu, pondok pesantren melaksanakan kegiatan daurah bahasa Arab. Dan sampai saat ini, dari awal tahun berdirinya sampai dengan tahun kemarin, di pondok pesantren kita, kegiatan bahasa Arab yang kita terapkan itu adalah seluruh santri kita wajibkan untuk berbicara bahasa Arab setiap harinya. Dan metode yang kita tetapkan dan yang kita terapkan ketika itu adalah santri wajib menghafal kosakata setiap harinya. Kemudian mereka diwajibkan setiap harinya itu tampil mempraktekkan percakapan bahasa Arab. Kemudian tampil berpidato bahasa Arab secara bergiliran tentunya. Ini sampai saat ini yang kita lakukan. Daurah ini dilaksanakan selama 20 hari dengan metode yang dipelajari dari Darul Lughah Arabiyah yang mengajarkan para santri bahasa Arab dengan bahasa Arab tanpa terjemahan. ثوبي ولبست ملابس الإحرام 20 hari terdiri dari pembelajaran kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik atau kitab ABY yang terdiri dari 2 kitab. Kitab 1 terdiri dari jilid awal dan jilid kedua atau jilid tsani. Tujuan ini semua adalah agar nantinya setelah mereka mempelajari kitab ini, kemudian mereka mampu memahami bagaimana cara berbahasa Arab dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada di kitab, sesuai dengan uslub atau cara berbicara bahasa Arab yang benar. Maka harapannya nanti setelah mereka menyelesaikan daurah ini, seluruh santri kita yang telah mengikuti daurah ini, mereka mampu berbahasa Arab di dalam kehidupan mereka sehari-hari, di lingkungan sekolah, di semua tempat-tempat yang ada, di asrama, di kelas, di masjid, di ruang makan, di lapangan tempat mereka bermain dan sebagainya. Ini adalah merupakan tujuan utama dari kegiatan daurah ini. Sehingga diharapkan seluruh santri-santri kita, mereka sanggup berbahasa Arab dengan baik dan benar. Maka dengan demikian akan terciptalah suatu lingkungan atau bi'ah berbahasa Arab secara totalitas di setiap waktu dan di setiap tempat di pondok pesantren kita. Kami wa'id bima sya'arta fil masjidil haram
أين؟ في مسجد الحرام. لا الشعر يشعر في القلب. في القلب. ماذا شعرت؟ أشعر بالسرور. Kita mengajarkan santri-santri bahasa Arab dengan bahasa Arab, tidak dengan terjemahan. Ya, kita menjelaskan kosakata dengan bahasa Arab. Ya, kemudian ada metode yang juga penting. Ya, tatkala kita mengajarkan santri, itu santrinya harus aktif berbicara bahasa Arab di kelas. Ya, jadi bukan cuma gurunya yang berbicara bahasa Arab, tapi santri-santri itu juga aktif berbicara bahasa Arab di kelas. Jadi gurunya akan nanyakan satu-satu, ditanya, dicoba mereka, ya ditanyakan ke mereka pertanyaan yang mana nanti mereka akan menjawabnya dengan bahasa Arab. Untuk kegiatannya, pada pagi hari atau setelah subuh, para santri melakukan halaqah menghafal mufradat. Adapun yang mereka hafal adalah sekitar 5 sampai dengan 10 mufradat. Kemudian, setelah para santri menghafal mufradat tersebut dalam bentuk kalimat, maka santri menggunakan mufradat itu untuk disetorkan kepada guru. Dan selama kegiatan daurah, para santri diwajibkan menggunakan bahasa Arab. Jika para santri melanggar, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Ya. Jikalau ada yang melanggar, ya dari santri kita, ya dia menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Minang, maka hukumannya yang pertama, ya kita suruh mereka untuk bantu membersihkan area pondok, ya, bersihkan mat'am, bersihkan masjid, ya, itu. Kemudian misalkan dia terjatuh pada pelanggaran yang kedua kalinya, maka ya hukumannya sama, bersihkan area pondok. Dan bersama dengan itu kita bukan hanya menghukum, ya, tapi juga kita nasihati mereka. Kita arahkan, kasih nasihat, kemudian baru kita hukum mereka membersihkan pondok. Ya, yang kedua kalinya juga seperti itu. Kita arahkan, kita nasihati, kita takuti sedikit mereka agar tidak berani melanggar gitu. Kemudian kita hukum mereka membersihkan pondok. Setelah itu yang ketiga kali, kalau mereka juga melanggar yang ketiga kalinya, maka kita botak mereka. Botak licin, tahallul. Ya. Aturan selama daurah, Ustaz. Ya, ini aturan berlaku selama daurah ini. Selama 18 hari ini, ya. Dan jikalau 5 kali, maka kita akan panggil orang tuanya, ya. Dan kita juga telah menyampaikan kepada orang tua dengan aturan ini gitu. Telah kita sampaikan. Kita melaksanakan daurah dan kita memiliki aturan seperti ini. Ya, jadi agar mereka sebagai orang tua tidak kaget juga misalkan nanti kalau dipanggil. Nah, sejauh ini ada enggak yang melanggar juga? Iya, yang namanya aturan itu sunnatullah, ya. Ada yang melanggar gitu. Ada yang melanggar dan ya kita tegakkan hukuman, ya. Yang mana alhamdulillah dengan penegakan hukuman yang melanggar itu berkurang. Hari demi hari berkurang dia. Yang pertama itu jumlahnya besar, ya. Kemudian hari kedua berkurang. Alhamdulillah sekarang mungkin sekitar 5 orang mungkin, ya. Dan akhir-akhir ini ana rasa sudah nggak ada yang melanggar. Akhir-akhir ini. Yang terakhir itu 5 orang dan hari-hari belakangan ini itu nggak ada. Nah, alhamdulillah. Dan ana dapat kabar dari ustaz-ustaz musyrif karena kita meletakkan musyrif di kamar yang berbaur sama santri. Itu kita tanya mereka bagaimana santri-santri di kamar mereka, apakah mereka berbahasa Arab, dan alhamdulillah jawaban mereka iya. Mereka berbahasa Arab di kamar mereka dan di pergaulan mereka kesehariannya. Kulliyatun. Jam'uha kula. Kulliyatun kula. Kulliyah. Ma makna kulliyah? Unzur ila surah. Unzuru ila surah. Hadi suratu kulliyah. Kulliyah. Fil jism. Huna. Takriban kulliyah. Ana sebagai santri melihat efek positif dari iqab yang diberikan oleh ustaz. Tidak ada lagi santri yang melanggar hukuman daurah ini, karena mereka juga menginginkan hasil dari daurah ini. Kecuali ada beberapa santri yang memang mereka belum terbiasa seperti santri baru, santri kelas 1 yang baru masuk. Terkadang mereka keceplosan dan lain sebagainya. Tetapi mereka memang
tetapi mereka tetap berusaha menjaga peraturan yang telah diberikan oleh Ustaz. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Alhamdulillah ya. Bicara perkembangan, alhamdulillah kita sangat melihat perkembangan yang memuaskan dari santri kita. Ya. Yang mana pertama mereka semangat dalam berbahasa Arab, ya. Yang kemudian mereka sudah ya memang mengamalkan berbicara berbahasa Arab dalam keseharian mereka. Di masjid mereka berbahasa Arab, di mat'am, di ruang makan berbahasa Arab, di kamar mereka berbahasa Arab, ya. Inilah yang kita inginkan. Ini tujuan intinya dari daurah ini, agar santri-santri dapat berbahasa Arab dengan fasih, dengan uslub yang benar. Ya, dan alhamdulillah kita lihat hasilnya, ya, telah kita lihat hasilnya sekarang ini, alhamdulillah. Lalu, apakah perbedaannya setelah dilaksanakan kegiatan daurah ini? Perbedaan awal daurah dengan pada saat sekarang ini memang nampak perbedaannya. Dahulu memang banyak orang yang melanggar, tapi pada akhir ini tidak ada lagi orang melanggar kecuali sedikit. Dan alhamdulillah praktek keseharian dalam bahasa Arab juga nampak. Seperti kami juga ditekankan memakai lahjah apa yang kami pelajari selama daurah. Dan begitu juga uslub-uslub cara bicaranya orang Arab, kita juga ditekankan memakai uslub-uslub yang telah kita pelajari dari kitab tersebut. Dan juga sedikit kami coba melakukan studi perbandingan dalam melihat kemampuan santri kita. Jadi setelah mereka mengikuti daurah ini, baru 10 hari ini kami lihat dan kami menyaksikan bahwasanya santri sudah mampu berbahasa Arab sesuai dengan uslub-uslub yang ada. Mereka memiliki semangat dalam berbahasa Arab yang cukup kuat. Mereka menjadi lebih pede di dalam berbahasa Arab. Mereka juga terdorong di dalam berbahasa Arab. Sedangkan kondisi sebelum mereka mengikuti daurah sebelumnya, ada sedikit kecenderungan tidak terlalu bersemangat di dalam berbahasa Arab, kemudian kurang pede di dalam berbahasa Arab. Dan juga bahasa Arab yang mereka pakai sebelumnya itu adalah bahasa Arab yang lebih banyak bahasa Indonesia yang diarabkan. Artinya belum sesuai dengan uslub atau susunan yang seharusnya. Jadi dua kondisi ini adalah sangat berbeda sekali. Jadi dari sini bisa kami mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya daurah bahasa Arab kitab Arabiyah Baina Yadaik ini memberikan sebuah hasil capaian yang cukup baik. Dan harapan kita ke depannya juga dengan pembelajaran ini bahasa Arab mereka semakin baik dan semakin baik. Dan demikian juga nanti selain kitab satu ini, tentunya ke depannya juga nanti mereka akan diarahkan untuk mempelajari kitab yang kedua tentunya.
Kegiatan daurah ini sudah 3 kali dilakukan oleh Yayasan Darul Iman. Sebelumnya, daurah ini diikuti oleh para guru dan karyawan Yayasan Darul Iman. Dan untuk daurah sekarang, terkhusus hanya untuk santri-santri pondok. Kemudian ada hal lain juga yang penting kami sampaikan. Di samping pembinaan santri-santri, tentunya kita tidak bisa terlepas di pondok pesantren kita mengkaitkan antara pembinaan santri dan juga pembinaan terhadap guru-guru. Sehingga kita di pondok pesantren kita, seluruh guru-guru kita mereka sudah mengikuti daurah bahasa Arab. Kecuali ada beberapa orang di antara guru-guru kita yang belum mengikuti daurah bahasa Arab ini, dan insya Allah ke depannya tentunya guru-guru kita yang belum mengikuti daurah bahasa Arab nantinya akan kita wajibkan untuk mengikuti daurah bahasa Arab. Sehingga dengan demikian, ketika santri bertemu dengan ustadznya, dengan gurunya mampu berbahasa Arab. Ketika santri datang ke kantor, misalnya ke TU mampu berbahasa Arab. Dan juga seluruh guru-guru dan karyawan-karyawan yang ada. Kami memandang ini adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pembinaan terhadap santri, kemudian juga pembinaan terhadap para guru dan karyawan yang ada. Jadi itulah perbedaannya, kalau di sana lebih besar daripada yang di sini. Ketika itu kita buka sekitar 15 kelas ya. Dan sekarang kita hanya membuka 9 kelas untuk santri kita. Ya, dan pemantauannya yang namanya santri-santri kita di sini yang mereka sudah stay di sini 24 jam, pemantauannya lebih mudah daripada yang dulu itu kan pesertanya datang dari jam 8 sampai jam 4. Kemudian mereka pulang, sehingga ya pemantauannya nggak bisa kita lakukan, dan mereka pun di rumahnya masing-masing ya tentu berbahasa Indonesia, dan itu mempengaruhi hasil dari daurah tersebut gitu. Nah, ya lebih efektif yang kita lakukan sekarang ini yang di pondok lebih efektif dan lebih menghasilkan ya, karena mereka 24 jam di pondok, kita dapat memantau mereka ya, dan itu sangat berpengaruh sekali sama hasil dari daurah ini gitu. Karena jikalau mereka pulang berbahasa Indonesia di rumah, ya itu pelajaran yang dipelajari itu lupa dia, besok harinya lupa. Tapi kalau di sini mereka belajar siangnya, malamnya dipraktekkan sama teman-teman, sehingga biasanya mereka nggak lupa mufradat-mufradatnya. Maka, apakah gambaran ke depan dari kegiatan daurah ini? Gambaran ke depan ya, dari Qismi Lughatil Arabiyyah Mu'assasah Darul Iman, ya kita ingin melakukan daurah ini ya berkesinambungan, berlanjut gitu. Dan tentu bukan cuman untuk santri-santri pondok, bukan untuk orang-orang yayasan saja, tapi meluas untuk kaum muslimin dimanapun mereka berada gitu. Itu tujuan kita ke depannya, yaitu kita membantu, kita berusaha untuk menyebarkan bahasa Arab ini ke seluruh penjuru daerah yang ada di Indonesia ya, dengan bentuknya daurah-daurah atau apalah nanti kegiatan yang akan kita munculkan ya, itu dalam rancangan insyaallah. Kegiatan daurah bahasa Arab adalah kegiatan yang luar biasa positif untuk para santri Pondok Pesantren Darul Iman. Karena alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini, para santri bisa dengan cepat meningkatkan kemampuan bahasa Arabnya. Kita juga sangat berharap kepada seluruh santri tentunya, bagaimana ke depannya mereka lebih bersemangat di dalam mengikuti kegiatan daurah ini. Dikarenakan daurah ini tentunya akan memberikan manfaat, memberikan buah, memberikan kemampuan untuk mereka sendiri. Selain daripada mereka sekarang mereka mampu mempraktekkan bahasa Arab sesuai dengan uslub yang benar, dan juga ke depannya mereka akan mampu mengajarkan kitab ini ke depannya. Jadi oleh karena itu harapan kami pada seluruh santri-santri kami, hendaklah mereka benar-benar bersemangat, benar-benar mengikuti penuh dengan kedisiplinan, dan juga seluruh guru-guru yang ada tentunya. Harapan Ana, semoga daurah ini terus berlanjut ke depannya, dan juga untuk santri-santri baru yang akan masuk ke depannya. Karena ini adalah metode yang ampuh, karena mengacu kepada pokok inti dari pembelajaran bahasa Arab. Dan ini dapat menolong bagi santri-santri baru
yang mereka belum memiliki bekal berbahasa Arab. Dan tentu harapan kita bersama adalah semoga semua santri yang tamat dari Pondok Pesantren Darul Iman mereka mampu dan bisa berbahasa Arab dengan lancar.